Oke, Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari Prodi Pendidikan Fisika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi. Nah, di sini sebelumnya kami memperkenalkan diri dulu, Pak. Saya Aina Putri Nabila. Saya dari Maisari, Pak. Saya Vina Riani, Pak. Saya Gladi Finanarisa. Saya Rodi Pasodik sebagai kameramen. Nah, di sini kami, Pak, dapat tugas kuliah untuk mewawancarai Bapak dengan matkul kewirausahaan. Nah, sebelum itu kami ingin Bapak memperkenalkan diri terlebih dahulu. Terima kasih sudah berkenan hadir. Gak tahu angin apa dan akhirnya kita bisa ngobrol tentang bisnis pada siang hari ini. Kalau nama saya sih Rozen, Mbak. Rozen, turunan Sumatera, Jawa. Terus usaha berbisnis di sini sekitaran angkringan lah, warung kopi, kopi susu, nasi telur, sate-satean ya, menu angkringan. Mungkin kalau kawan-kawan ke Jogja, ke Klaten, ke Solo mungkin familiar. Bapak aslinya dari Jawa. Jambi, Oh, Jambi. udah Jambi, kakek aja yang Jawa. Keturunan. Terus ya gitu lah, Mbak. Nah, di sini kami akan sedikit bertanya ya, Pak, tentang bisnis yang telah Bapak jalani selama berapa tahun ini, Pak? Kalau sebenarnya ya, angkringan ini udah dari 2016 kan pindah-pindah, Mbak. Oh, berarti sudah lama ya? Ada ya, di Valencia tuh cuma diganti nama sama mahasiswa juga yang ngurusin. Terus di sini dibangun kos-kosan yang di sebelah, Berarti berdirinya tuh bukan di sini awalnya, Pak? bukan di Valencia, Mbak. Di pertokoan, kompleks pertokoan Valencia itu ada 2 toko. Pindah-pindah. Kalau di sini baru. Baru ya. Ini jualannya apa, Pak, ya? Bisa di... Cara filosofis konsepnya sih angkringan. Terus alasannya kenapa? Kalau angkringan kan macam-macam lah, Mbak ya. Iya. Dulu cuma 1 gerobak nasi kucing, harganya 3 ribuan kita jual. Ada sate-satean, kalau di Jawa bilang sundukan, itu sate-satean. Makan nasi kucing sama sate naan, pokok sebatang. Biasanya dulu kalau mahasiswa itu gitu. Terjangkau ya, Pak? Ya, karena kalau dilihat harga modal belanja saat ini agak memprihatinkan ya. Cuman ini warung yang sedikit humanis dan kemahasiswaan lah harganya gitu. Cuman karena memang kalau nggak murah di sini nggak bisa ramai kayaknya. Iya. Yang penting banyak kami. Selain itu. Macam-macam Pak menunya. Kalau yang terlaris itu nasi telur. Oh, itu ya bestsellernya. Nasi telur, ayam kremes. Kalau nasi telur 8.000 tambah sate 2, dibantuan satenya kalau 12.000 ya. Iya. Kemudian kalau varian menunya kopi lah, karena dari dulu embrionya tongkrongan kopi racik. Tapi saya cara bikinnya digodok itu loh. Ada ini cara orang Jawa tradisional ada dulu metodenya. ya, bikin kopi. Jadi walaupun ini murah, tapi saya rasa saya punya nilai lah. Alhamdulillah kalau selama jalan 3 minggu di sini ya, jajan anak. Memenuhi lah kebutuhannya, Pak. Selanjutnya, Pak, apa sih alasan Bapak tuh memilih angkringan ini dibanding berjualan lain, kayak berfokus sama satu hal, yaitu jualan bakso be gitu? Sebenarnya saya nih angkringan itu repot sih ya, cuman udah dirintis kan, Pak. Warung kopinya juga udah dirintis. Terus menu yang lain udah banyak saingannya. Ayam geprek banyak. Kemudian kalau angkringan tuh dari harga paling murah nasinya ya, kita ngomongin obat lapar ya, 3.000 rupiah, sampai yang paling mahal saya jual 12.000 tuh ada. Terus ya itu aja sih, Mbak.
Kenapa antrinya? Kenapa kira-kira? Itulah alasannya Pak. Ya, emang udah fashionnya sih, udah suka aja di antrinya. Kalau kawan-kawan alumni Jogja juga kalau ngumpul kepengen ngantri ya ke sini. Jadi sebenarnya ini nih ruang buat ngumpulin kawan-kawan aja. Urusan duit nanti mungkin kesekian. Tapi ya kalau udah rame, udah dapet feel-nya, orang nyaman tuh orangnya datang. Saya rasa. Atau mengalami musibah gitu dalam sebelum berjualan bisnis ini atau setelah menjalani bisnis ini dari 2000 berapa tadi Pak? 2016. 2016. Kalau kendala sebenarnya di harga jual aja Mbak. Kita nggak mungkin bisa menaikkan harga. Ya kan bahan pokok itu mahal tuh Mbak. Misalnya sate aku kenapa 2000 karena habis dibakar, ada arangnya, ada cocolannya, saya kasih cabai itu banyak. Biasanya di atasnya pedes. Dan kita nggak mungkin jadiin 2,5 atau 3.000, harga ya tetap itu walaupun cabai lagi mahal. Itu halangannya ya. Kadang-kadang kalau halangan eksternal di luar itu kadang-kadang pengen juga balik kerja gitu. Kerja 5 gaji lebih enak ya. Ada yang beberapa nawarin kerja lagi lah. Ini tempat istirahat sama istri lah. Kalau strategi penjualan gimana itu Pak? Kalau saya lebih ke komunitas yang satu fashion aja Mbak strateginya. Jadi tidak semua orang kayak segmen pasarnya menyasar enggak. Nanti mereka yang suka di organisasi biasanya disapa terus berkegiatan sambil makan sambil ini. Ya, strateginya kalau digital brandingnya, digital marketingnya palingnya cuma di Instagram Mbak. Nanti kalau buat pelampiran presentasinya bisa di angkringan kumis Mendalu itu di Instagram. Nah, coba deh follow deh biar nambah followers 1, 2, 3, 4, 5 nambah followers @angkringan kumis Mendalu. Selebihnya saya nggak ada strategi apapun. Strateginya adalah tempat harus strategis, kemudian produk harus kualitasnya baik, servisnya juga kalau kadang-kadang banyak diskon tapi orang ngerasa nggak nyaman, produknya juga nggak enak ya sama aja. Jadi coba inilah Mbak, sejauh ini sih aja. Kalau dalam perharinya tuh Pak bisa kayak menunya itu langsung habis atau kayak harganya tuh beda-beda gitu? Biasanya habis Mbak, kalau sate-sate habis, karena kita orang pesen baru kita goreng. Kalaupun nggak habis, yang stok ayam tuh di freezer kan, ya kita buat. Tapi yang diungkep itu biasanya langsung habis Mbak. Kalau sasetan nggak habis ya nggak apa-apa tuh. Kemudian ya sih, udah kalau strategi pengolahan bahan baku yang dijual juga nggak ada yang diulang. Jadi setiap hari kenapa kita paginya repot? Ini juga promo nih, siapa yang mau kerja pagi boleh deh. Dari jam 7 siapa tahu ada kawan-kawan kan? Atau jam 7 sampai jam 4 tapi siang. Kalau buat kedepannya Bapak ada kepikiran nggak mau buka cabang atau nambahin varian menu yang lainnya gitu Pak? Kalau varian menu yang lain karena ini baru saya cek ombak terus. Nah, asing mercon saya lempar tuh. Nanti saya bakal spesialisasi mana yang paling laris dan nggak semua. Ini hari ini rencana mau launching French press, mix platter buat tongkrongan nih, ngerjain tugas ada ininya cemilannya. Kayak warung kopi kayaknya mereka udah mulai bosen nongkrong makan sate-satean terus gitu Mbak. Kayaknya kalau di sini bosenan mahasiswanya harus Iya biar bervariasi gitu. minimal yang dilihat bervariasi.
harapan kedepannya Bapak mau apakah ada rencana lain? Nggak ada rencana apa-apa sih. Ya karena semua rencana bisnis ini sudah saya lakukan di 2016 dengan banyak macam ambisi ya. Jadi hari ini saya cuma menawarkan produk yang terbaik. Balik ke kita, kalau kita nyaman orang lain mungkin nyaman. Kalau ada yang aneh pasti nggak nyaman, itu yang harus ini. Bagus sih harapannya ya. Harapannya bisa maksimal di siang hari jualan. Karena aku dari dulu nggak pernah berhasil jualan siang. Jadi kalau ini bukanya tuh, kalau sekarang udah buka. Udah Kalau ramenya tuh biasanya jam berapa? rame jam habis maghrib tuh mulai. Oh ya. Kalau tutupnya? Tutupnya kalau close ordernya jam 1, tapi nongkrongnya ada yang sampai pagi. Karena yang ringan ya. Nah, jadi kalau mau besok baliknya jam berapa, tapi saya udah relnya udah tolong diberesin, tapi lampu masih dinyalain. Ada pesan nggak orang yang mau dipaksa buat Bapak? Pesan dari Bapak itu? Pesan dari Siapa ya? Yang pertama, produk ini harus lihat langsung yang pernah cicip sama pengalaman. Kadang-kadang beberapa rencana bisnis lihatnya di HP ini bagus dibuat, dan cari yang paling dekat dengan kehidupan kita, yang paling sering kita jajan tuh apa itu memilih. Dan kalau di Jambi harus strategis tempatnya, Mbak. Semenarik apapun produknya, kalau kurang strategis tempatnya jadi nggak maju. Misalnya dapat di belakang tuh murah, tapi kan karena kita modal minim, akhirnya kita paksa buka itu capek nungguinnya. ya. Nggak dapet duit. Ini tempat yang strategis ya Pak. Lagi. Kemudian produknya harus di lidah kita sendiri, bukan lihat HP nih. Ini lagi viral di HP, kita nggak suka padahal belum tahu nyobain. Ya, belum pernah nongkrong juga di situ. Kalau ini nih saya, warung kopi itu bangun tidur jam 8 saya ngopi sampai pagi subuh. Ngopi lagi dulu di Jogja. Besok pagi tidur jam 10 saya ngopi lagi. Ya. Ini lagi. Jadi kalau lapar, kalau lagi nggak ada duit, saya ke angkringan, beli rokok sebatang, di angkringan sama nasi kucing juga. Berangkat yang ini ke warung kopi itu, jadi berdasarkan pengalaman Pak, itu mungkin lebih feel-nya dapat. Dan banyak generasi Cipayung, anak-anak organisasi yang udah lulus terus balik tuh rindu Bang gitu. Dan banyak juga anak-anak muda yang sudah biasanya yang kerja langsung pasti buka warung angkringan Mbak sama kopi, karena racikan apapun nggak pernah kita rahasiakan. Siapapun yang mau belajar tuh kita kasih tahu Mbak. Belajar sih. Ya karena dia kerja kan, dia tahu semua. Itu aja ya. Terima kasih banyak Pak atas waktunya, maaf sudah mengganggu. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.